Gadis yang tidak pernah belajar ini, hari ini justru aneh berbaring di tanah, melukis semalaman. Paman yang datang untuk mencegah, mengira dia hanya menggambar sembarangan. Namun, gadis itu tiba-tiba mengangkat lukisannya di atas kepala, dan menyatakan bahwa di atasnya tersembunyi rahasia kiamat. Paman awalnya tidak menganggapnya serius. Tapi ketika melihat jelas yang dicat kuning, tahta Dewa Matahari, dalam hati, tiba-tiba muncul dugaan yang sangat menakutkan. Maka dia segera memanggil ibu gadis itu, untuk bersama-sama pergi ke basis astronomi, mengonfirmasi pemikirannya. Dengan cepat, kecamatan datang ke sini. Tidak punya waktu untuk menyapa rekan-rekannya, melainkan langsung berlari menuju area kerjanya sendiri. Awalnya dia selalu merasa bisa mendapatkan ramalan digital dari 50 tahun yang lalu. Bukan kebetulan. Sepertinya ada yang menggunakan ini untuk mengirimkan peringatan kiamat ke bumi. Kini munculnya gambar Dewa Matahari. Sekali lagi membuktikan pemikirannya. Ternyata di bawah penyelidikannya, akhirnya menemukan yang terakhir, asal-usul bencana akhir dunia. Karena berdasarkan informasi dari satelit luar angkasa, rekaman pemantauan menunjukkan sebuah superflare matahari yang belum pernah terjadi sebelumnya. Merkuri sangat mungkin akan meledak dalam waktu dekat. Kekuatan besar yang dihasilkan 301. Cukup untuk menembus lapisan ozon bumi dalam sekejap. Saat itu, gelombang panas yang mengerikan akan melanda seluruh dunia, sehingga membunuh semua makhluk di permukaan. Teknologi yang ada sama sekali tidak mampu menghentikannya. Dan sesuai dengan catatan ramalan angka, melihat tanggal terakhir, waktu ledakan superflare ini adalah besok. Rekan kerja terjatuh dalam keputusasaan setelah mendengar. Cage justru sebaliknya, karena dia selalu tidak bisa mengerti jika dia sama sekali tidak mampu menghentikan akhir dunia. Lalu mengapa dia bisa mendapatkan ramalan angka karena takdir? Mendapatkan ramalan angka. Namun belum sempat dia merapikan pikirannya. Tiba-tiba terdengar suara tangisan dari belakangnya. Ternyata Lina juga ada di depan pintu. Mendengar semua ini, dia yang sulit menerima kenyataan, berlari keluar dari markas sambil menangis. Kaich hanya bisa segera mengejarnya untuk menghibur. Dan setelah ragu sejenak, mengatakan kebohongan baik kepada Lina. Memberitahunya untuk bersembunyi di bawah tanah. Mungkin ada kemungkinan untuk menghindari bencana ini. Dan ini benar-benar membuat Lina merasakan lubuk hatinya yang paling dalam. Kembali menyala sedikit harapan. Karena dia kebetulan tahu di pinggiran kota ada sebuah gua tersembunyi. Namun saat Kaich membawa dua anak, bersiap untuk kembali mengambil barang, alat bantu dengar putranya, Karl, tiba-tiba mengeluarkan suara bising. Seolah-olah ada seseorang yang sedang berbicara kepadanya dari jauh. Ketika Kaich selesai dengan segalanya dan bersiap untuk membawanya pergi, dia menemukan bahwa putranya tampaknya menjadi sedikit aneh. Karena saat ini dia sedang gila-gilaan menulis angka di atas kertas. Kaich merasakan ada yang tidak beres dan ingin menghentikannya. Ternyata Karl sama sekali tidak berniat untuk berhenti. Bahkan meskipun pulpen itu dirampas, dia tetap ingin menggoreskan huruf di meja dengan tangan kosong. Sampai Cage yang ketakutan terpaksa membuka mulut untuk menghentikannya. Barulah Karl kembali sadar. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah itu yang saya buat? Melihat angka yang belum selesai ditulis di meja, Cage tiba-tiba teringat pada gadis itu yang mengukir huruf di papan pintu sekolah. Mungkin itu adalah cara untuk mencegah kiamat. Maka dia memutuskan untuk menunda rencana pelariannya. Lalu dengan cepat mengemudikan mobil